Halo, selamat datang di video pertama saya, video tutorial untuk Blender. Apakah Blender itu? Blender adalah program 3D modeling, di mana kita bisa membuat model-model 3D. eh, Sebagai contoh, ya misalkan Anda ingin membuat model 3D dari karakter anime kesukaan Anda untuk dijadikan animasi, atau Anda juga bisa membuat misalkan model rumah untuk dijadikan visualisasi arsitektur atau interior design, atau mungkin Anda ingin mencetak karakter favorit Anda di printer 3D, itu juga bisa. Nah, sekarang bagaimanakah Anda mendapatkan Blender? Blender bisa Anda dapatkan di websitenya, yaitu blender.org. Kita buka dulu blender.org. Oke, kita klik di download. Di sini versi terbaru ada 3.4.1, di mana Anda bisa standarnya adalah untuk Windows 10, Windows 11, tapi Anda juga bisa mendownload untuk Mac OS, Linux, dan lain sebagainya. Anda tinggal klik download Blender, lalu hasil downloadnya Anda install, maka Blender sudah bisa jalan. Oke. Yang paling penting untuk Blender di sini adalah VGA card Anda. Semakin bagus VGA card Anda, semakin bagus pula hasil renderannya, dan semakin cepat pula rendernya. Kemudian kalau semakin tinggi spek komputer Anda, yang penting di sini sebenarnya adalah memorinya. Kalau memori komputer Anda besar, misalkan minimal 8 giga lah ya, 16 giga lebih bagus, kalau bisa 32 giga sangat bagus gitu loh. Oke, Anda tinggal download Blender, terus kemudian Anda tinggal install. Karena saya sudah install dan sudah download, saya tidak akan menunjukkan cara install dan cara download dan cara installnya. Anda bisa ikuti saja petunjuknya nanti. Oke, sekarang kita buka Blendernya. Ini adalah Blender. Tampilan Blender adalah seperti ini. Di mana kita melihat Blender ini dibagi jadi 4 layar. Layar pertama kita sebut viewport. Layar kedua ini adalah collection, di mana Anda bisa melihat objek-objek yang ada di viewport. Misalkan ini adalah objek kamera, sama dengan ini. Ini adalah objek berupa kubus, sama dengan ini. Ini adalah objek berupa lampu, sama dengan ini. Di sini adalah properties. Properties itu macam-macam, nanti kita akan jabarkan satu-satu. Di bawah sini ada bagian untuk animasi. Ini disebutnya timeline. Bagian ini timeline berguna untuk kalau Anda membuat animasi. Oke, sekarang bagaimana cara Anda menggunakan Blender ini? Oke, untuk memutar-mutar layar, Anda bisa gunakan tombol tengah, yaitu mouse wheel. Mouse wheel-nya ditekan. Oh, sebentar, saya nyalakan dulu screencast-nya biar kelihatan tombol yang saya tekan itu tombol apa. Oke, untuk memutar objek, bukan memutar objeknya tapi memutar viewportnya, itu kita gunakan tombol tengah, middle mouse, kita geser, kita putar-putar, bisa. Ini adalah middle mouse. Di sini kita lihat ada sumbu yang hijau, ini adalah sumbu Y, yang merah adalah sumbu X. Sebenarnya ada lagi yang biru, kalau kita bisa mau lihat, ini bisa, yang biru adalah sumbu Y. Sumbu Z, sorry. Ini adalah sumbu Z. Jadi bagaimana cara kita melihat tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah? Kita bisa menggunakan tombol keyboard. Keyboard kalau Anda punya numpad, maka Anda bisa menggunakan tombol 1, 2, 3, 4, 5 di situ.
Tapi karena saya menggunakan laptop, maka saya tidak bisa menggunakan numpad. Tapi jangan khawatir, walaupun Anda tidak punya numpad, di sini ada gizmo. Gizmo ini bisa Anda pakai untuk melihat tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Oke, untuk tampak depan itu adalah bukan Y ini adalah, kalau kita klik Y ini adalah tampak belakang. Tapi tampak depan adalah minus Y. Jadi Anda klik sekali lagi, ini adalah tampak depan. Kita lihat di sini yang ditampilkan adalah minus Y. Kalau X di sini adalah, kalau kita klik X di sini, ini adalah tampak dari sebelah kiri. Jadi kalau ada orang melihat Anda dari sebelah kiri, maka itu adalah tampak kiri Anda. Ini adalah X, ini adalah tampak kiri. Tadi seperti yang saya katakan, Y adalah tampak belakang, minus Y ini adalah tampak depan. Z adalah tampak dari atas. Karena objeknya berupa kubus, maka mungkin nggak kelihatan bedanya. Tapi Anda harus tahu bahwa ini dari tampak sebelah mana gitu loh. Kalau kita klik sekali lagi, minus Z ini adalah tampak bawah. Oke, tampak bawah. Biasanya kalau kita mengerjakan satu, kita dari tampak depan atau minus Y, tampak samping, atau tampak atas. Oke, tombol gizmo ini untuk mengakses tampak depan, tampak atas, tampak samping ini. Kalau Anda menggunakan desktop, Anda bisa menggunakan tombol keypad ya, tombol keypad 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out itu sebenarnya menggunakan mouse wheel. Rodanya diputar ke atas itu zoom in, ke bawah itu zoom out. Tapi karena mouse wheel saya agak rusak, kita ada cara lain, yaitu menggunakan ini yang kelihatan seperti kaca pembesar dengan tanda plus ini. Kita tekan, kita geser ke atas, inilah zoom in. Kita tekan dan kita geser ke bawah, adalah zoom out. Tombol mouse yang saya gunakan bisa dilihat di kiri di pojok kiri bawah layar saya. Itu adalah tombol kiri, tombol mouse sebelah kiri. Oke. Untuk memutar-mutar pakai tombol tengah. Untuk zoom in dan zoom out pakai mouse wheel. Kalau Anda mouse wheel-nya bisa berfungsi, mouse wheel saya kebetulan tidak bisa berfungsi, jadi bisa saya menggunakan ini saja. Untuk menggeser-geser, tekan shift, kemudian tombol tengah, kita bisa menggeser-geser ke kiri, ke kanan. Ini yang digeser bukan objeknya, tapi viewportnya. Oke, Anda juga bisa menggeser viewportnya menggunakan telapak tangan ini, gizmo telapak tangan ini. Oke, ini adalah tampak kamera, dan ini mematikan tampak kamera. Yang bawah ini adalah ortografik atau perspektif. Kalau ini adalah perspektif, yang sekarang adalah ortografik. Ini adalah ortografik, ini sekarang adalah perspektif. Oke, itu adalah untuk mutar-mutar layar. Sekarang kalau saya mau memilih objek, saya tunjuk di objeknya, kemudian saya tekan tombol kiri. Ini juga objek kamera, ini adalah objek kamera, ini adalah objek lampu. Kemudian kalau saya hendak memilih dua objek sekaligus, maka saya bisa, pertama saya tekan left mouse dulu, kemudian saya tekan shift, tekan tombol kiri. Mau dipilih objek satu lagi juga bisa, tekan shift, tekan tombol kiri. Oke. Nah, ini adalah untuk memilih objek yang ada di layar. Oke, sekarang bagaimana dengan menggeser-geser? Sekarang saya akan pindah ke front view dulu. Ini adalah front view atau tampak depan. Oke, minus Y, ingat ya, minus Y adalah tampak depan. Saya zoom in sedikit, saya pilih objek ini, objek kubus, kemudian hendak digeser, caranya gimana?
tekan tombol G. Maka Anda bisa menggeser-geser objek ini. Ini adalah objeknya yang digeser-geser. Untuk kalau Anda ingin meletakkan objek, Anda tekan tombol kiri. Tapi untuk membatalkan, Anda tekan tombol kanan. Oke. Jadi Anda bisa menggeser, kemudian pakai tombol kiri untuk diletakkan di tempat itu. Atau saya kembalikan lagi ke asalnya, Ctrl Z. Anda bisa tekan tombol G, kemudian Anda geser-geser, tapi Anda tidak jadi meletakkannya di sini, Anda tinggal tombol kanan. Oke. Untuk menggeser sesuai dengan grid, Anda gunakan tombol Ctrl G, Ctrl, Anda geser. Maka dia akan nempel di gridnya. Anda kelihatan nempel di gridnya masing-masing. Oke. Ini adalah kalau saya geser ke sini, G, grid ini saya menggeser ke sebelah kiri sebenarnya. Menggeser ke sebelah kiri. Karena kita melihat, seperti kita melihat orang yang berhadapan dengan kita, maka sebelah kanan kita adalah sebelah kirinya dia. Sebelah kiri kita adalah sebelah kanannya dia. Jadi kalau ini bukan digeser ke kanan, tapi digeser ke kiri sebenarnya. Oke. Ini kalau ini digeser ke atas. Atau kalau Anda hendak mengunci ke sumbu tertentu, misalkan sumbu X, maka Anda bisa tekan G langsung X. Ini GZ ya. GZ artinya saya akan menggeser ke atas ke bawah. GX menggeser ke kiri ke kanan. Kalau GY itu ke depan dan ke belakang. Nah, sekali lagi ini adalah tampak depan. Seperti biasa, kalau Anda hendak menggeser sesuai dengan sumbu, misalkan saya hendak menggeser ke kiri ke kanan, maka saya menggeser ke arah sumbu X, GX, kemudian saya tekan Ctrl, maka dia akan nempel di GX, tekan Ctrl, maka dia akan nempel di grid. Di sini Anda lihat, ini adalah ukurannya meter. Jika Anda zoom, maka ukuran dari grid paling kecilnya itu adalah 10 cm. Semakin Anda zoom, maka grid paling kecilnya akan berubah jadi cm. Di sini cm. Semakin zoom lagi akan menjadi milimeter. Karena saya menggunakan ukuran metrik. Ukuran ini bisa diganti-ganti, nanti akan saya ajarin caranya gimana mengganti-ganti ukuran. Misalkan Anda ingin menggunakan inci atau menggunakan inci, maka Anda gunakan ukuran imperial. Oke. Nah, kemudian apalagi? Jika Anda hendak memutar suatu objek, maka Anda gunakan tombol R. R, Anda bisa memutar. Sekali lagi, kalau Anda ingin memutar sesuai dengan derajatnya, tekan Ctrl. Anda bisa lihat di atas sini, di pojok sini, derajatnya. R, Ctrl, derajatnya ini 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Incrementnya 5. Ya. Tapi Anda juga bisa atur sendiri di sini. Angle-nya. Anda mau atur berapa? 49,7 bisa diatur lewat ini. Mau ketik juga boleh. Misalkan 12 derajat. Atau kembalikan ke 0 derajat. Oh iya, kalau kita menggrab juga sama. Kita bisa menggrab. Misalkan saya menggrab ke sumbu X. Sini. Maka di sini adalah bergeser sumbu X 4 meter. Kalau mau saya bikin 1 meter juga bisa. Mau saya bikin 2 meter juga bisa lewat sini. Oke. Kembalikan lagi ke asal. Itu tadi adalah rotate.
rotate, sumbu. Kalau kita lihat di sini, rotasi bisa kita batasi di sumbunya, rotasi ke sumbu X. Sumbu X itulah yang merah, maka dia rotasinya akan ke depan dan ke belakang. Rotasi sumbu Y adalah garis hijau ini, maka dia rotasinya akan RY, maka dia rotasinya akan ke kiri kanan. Kalau RZ sesuai dengan sumbu yang biru, dia rotasinya adalah ke apa ya disebutnya, rotasi pada sumbu tegaknya itu. Oke, seperti biasa kalau Anda ingin kalau Anda ingin meletakkan rotasinya gini, tekan tombol kiri. Kalau Anda ingin membatalkan rotasinya, tekan tombol kanan. Oke. Saya akan kembalikan rotasinya ke 0 derajat lewat sini. Kembali lagi ke 0 derajat. Oke. Itu adalah rotasi. Sekarang kita bisa sekarang adalah memperbesar atau memperkecil objek, scaling. Tekan tombol S, maka objek ini akan membesar atau mengecil. Ini objeknya yang membesar, bukan zoom in atau zoom out. Tapi ini objeknya yang membesar. Besar, kecil. Besar, kecil. Kalau Anda ingin scalingnya segini, tekan tombol kiri. Atau saya bisa scaling lagi, tapi saya tidak jadi scaling, tekan tombol kanan. Oke. Saya kembalikan ke ukuran aslinya. Scaling juga bisa kita batasi di sumbu masing-masing. Misalkan kalau saya scale SX, maka dia akan membesar sesuai dengan sumbu yang merah itu. Atau SY sesuai dengan sumbu YY. Atau SZ sesuai dengan sumbu Z. Oke. Ini adalah cara untuk menggunakan Blender, dan mungkin ini adalah akhir dari video pertama saya. Terima kasih banyak telah menonton video tutorial pertama saya. Salam, lain kali akan kita lanjutkan. Salam, selamat tinggal.